Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa turun di masyarakat, menyapa masyarakat dengan baik, dan juga bagaimana kita menghormati orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama, alim ulama. Kita silaturahmi, kita sering datang di acara-acara yang diundang oleh masyarakat, misalnya acara kawinan, acara selamatan, pengajian, dan lain-lain. Itu lebih dari nilai finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait tema kepemudaan dan pendidikan, kita sengaja menghadirkan bintang tamu Bapak Julfa Asma Fikra, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel, membidangi antara lain masalah pemuda dan olahraga dan pendidikan. Apalagi beliau duduk di anggota Demokrat Partai Berlambang Mersi ini mengusung tagline muda adalah kekuatan. Seperti apa beliau memaknai muda adalah kekuatan, kita akan iris tipis-tipis. Iris tipis-tipis maksudnya biar lebih rinci gitu kan. Jelas tipis-tipis. Jelas tipis-tipis gitu. Silakan lupa iris tipis-tipis bagaimana Bapak juga sebagai tokoh pemuda Kalsel, aktivis HMI, KNPI yang bergelut dengan pemudaan, bagaimana Bapak memaknai muda adalah kekuatan yang menjadi tagline Partai Demokrat. Ya, terima kasih. Muda dan kekuatan itu adalah suatu hal yang perlu kita yakini, bahwa keberhasilan suatu bangsa itu tidak bisa dilepaskan dari generasi mudanya. Jadi kalau kita bicara generasi muda, tentu kita bicara tentang pendidikan, SDM, dan juga bagaimana peran pemuda dalam mengisi pembangunan. Nah, kita punya tagline Partai Demokrat adalah muda adalah kekuatan. Nah, ini menjadi suatu semangat baru bagi generasi muda di Kalimantan Selatan dan juga di Indonesia, bahwa masa depan bangsa kita ini ada di kalangan pemuda. Mungkin 20, 30, 40 tahun akan datang, generasi muda lah yang akan memimpin bangsa kita ke depannya. Begitu juga di Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa Kalimantan Selatan 60% adalah pemilih dari kalangan muda. 60% mayoritas. Maka dari itu kepentingan-kepentingan pemuda, habis itu apa yang kita bisa berikan dan kita kembangkan untuk kemajuan generasi muda di Kalimantan Selatan, terutama di bidang pendidikan, di bidang UKM yang telah berjalan di Kalimantan Selatan, dan juga bagaimana peran pemuda dalam ikut serta terhadap pemilu tahun 2024 akan datang. Nah, kalau misalnya pemuda-pemuda apatis terhadap politik, maka itu akan mengakibatkan terjadinya kemunduran dalam pembangunan dan juga kepemimpinan ke depannya bagi bangsa kita. Nah, di Kalimantan Selatan kami sekarang menggalakkan bagaimana peran pemuda ikut serta dalam mensukseskan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Nah, di sini juga ingin kita garis bawahi bahwa pemuda-pemuda di Kalimantan Selatan ini pada umumnya sangat peduli terhadap situasi dan kondisi daerahnya. Banyak sekali organisasi-organisasi kepemudaan di sini, baik itu yang di dalam kampus maupun di luar kampus, baik itu di lembaga swadaya masyarakat, itu berkembang di Kalimantan Selatan. Di samping itu juga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembangkan sebanyak
2.000 sampai 5.000 usahawan muda. Ya, sekarang diksi milenial itu lagi membumi. Ya nih, milenial kan bagian dari pemuda itu kan. Iya. Wirausahaan milenial, ya kan, politisi milenial gitu kan. Iya. Nah, ini bagus untuk perkembangan ke depannya bangsa kita dan juga daerah Kalimantan Selatan. Karena biar bagaimanapun kalau generasi mudanya memiliki kemampuan dari segi SDM, dari segi finansial, ke depannya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pemimpin-pemimpin yang bisa inovasi dan kreatif dalam membangun daerahnya dan juga bangsa ke depannya. Ya, berpijak pada pengalaman Anda sendiri, Anda usia berapa duduk di kursi dewan? Saya terpilih jadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan itu usia 32. Oh, hebat. Tahun 2014. Ini sudah 8 tahun menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada waktu itu saya termasuk yang paling muda, yang boleh dikatakan sangat minim pengalaman di politik. Di DPRD saya sudah terjun dan juga sudah bisa mengambil peran dalam membangun daerah Kalimantan Selatan. Ya, peran kami yang kami ambil adalah peran di bidang legislatif. Karena fungsi legislatif ini kan ada 3, membuat peraturan daerah, pengawasan, dan budgeting. Iya, pemirsa Bincang Tipis-Tipis, biar fair rasanya, Tali Tires Info menghadirkan beliau supaya beliau bisa menularkan pengalamannya kepada teman-teman sekalian. Jadi apa yang Anda lakukan di usia 32 yang masih relatif muda ini mengingatkan saya pada sejarah Sultan Syahrir umur 36 tahun sudah menjadi Perdana Menteri loh. Iya kan? Bung Karno, Bung Hatta pada usia-usia muda itu sudah ini masih berkesinambungan dari seruannya Bung Karno dulu, berikan aku 10 pemuda ini akan saya guncang dunia ini kan. Nah, gimana apa yang Anda lakukan sehingga terpilih pada usia 32 tahun jadi anggota dewan? Ya, latar belakang saya kan sebagai aktivis ya. Dulu di kampus, saya kuliah di S1 di Jakarta ya, kuliah hukum. Jadi aktif juga di organisasi-organisasi ekstra kampus kayak HMI, KNPI. Nah, itu memotivasi kita untuk kita bisa menjadi pemimpin. Dulu tahun 2003 dan 2004, skripsi saya itu tentang peran anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan untuk pembuatan peraturan daerah. Saya bertekad 10 tahun akan datang saya harus jadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah terbukti. Skripsi saya tahun 2004 tentang DPRD Kalsel, 2014 saya alhamdulillah cita-cita saya terwujud. Karena apa? Karena tekad dan mimpi. Kalau kita pemuda itu yang paling utama itu adalah bagaimana kita memiliki cita-cita dan mimpi. Ya, dikaitkan dengan situasi terkini, Anda sebagai pemuda mungkin sudah dengar ada yang bikin kita miris, biaya politik yang begitu mahal, itu bisa tantangan buat pemuda loh. Mungkin pernah dengar mau jadi bupati harus 35 M, jadi anggota DPR RI harus sekian M, jadi gubernur sekian M, dengar sendiri. Malah calon ada yang dengar habis 80 M, udah biasa kita dengar itu. Itu kan momok bagi pemuda. Bagaimana kita mulai mengiris tipis-tipis agar persoalan ini bisa cepat selesai? Ya, sebenarnya pendidikan politik ya, pendidikan politik di masyarakat kita itu sangat penting. Kita jangan hanya mengharapkan segala sesuatunya itu harus berdasarkan finansial ya. Tapi Anda mengakui memang biaya politik kita lagi mahal. Tergantung orangnya ya, tergantung. Saya dulu bisa dicek waktu 2014 itu. Bisa nggak lebih dari 10 juta saya mencalon. Mungkin langka dia, tapi faktanya kami juga berwawancara beberapa politisi yang ada habis 80 juta ya. Kami lagi menggalakkan kampanye politik biaya murah sekarang. Gimana? Itu paling nggak lebih 10 juta tuh untuk bikin stiker, kalender dan lain sebagainya. Kalau kita di masyarakat
bisa meyakinkan bahwa kita ini memang tujuan kita untuk menjadi anggota DPR, untuk menjadi kepala daerah misalnya, itu adalah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Nah, masyarakat menilai sejauh mana komitmen kita terhadap mereka. Kalau kita benar-benar komitmen, konsisten melaksanakan tugas kita dengan baik, saya rasa kos yang cukup tinggi harus 20 miliar, 30 miliar itu tidak bisa terbantahkan. Karena saya berpijak pada pengalaman empiris. Pengalaman saya waktu periode pertama 2014 itu kan saya cuma sebagai dosen. Gaji dosen berapa sih ya kan? Sangat minim lah. Boleh dikatakan UMP lah. UMP. Tapi saya bisa terpilih menjadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan dengan kos yang mungkin orang tidak percaya. Iya, 10 juta ya. Nggak nyampe 10 juta. Nah, ini apa? Bahwa pemuda sebenarnya memiliki kemampuan. Berarti modal sosial itu pemuda itu ya? Modal sosial yang kita harus jaga, yang kita rawat di pada masyarakat. Kita bisa membantu masyarakat dengan ikhlas. Kita turun ke masyarakat dengan adanya misalnya bencana-bencana di masyarakat. Habis itu kepedulian kita ke masyarakat dengan bentuk apa? Kita datang ke tokoh-tokoh masyarakat. Jadi sosok yang bermanfaat ya, jadi sosok yang bermanfaat. Kita dengar keluhan masyarakat. Nah, orang jadi bisa menilai kita ini bahwa kita memiliki pribadi yang baik. Kita menghormati orang, orang juga pasti akan menghormati kita. Nah, itulah yang harus kita bentuk di kalangan pemuda, bahwa pemuda juga mempunyai karakter. Nah, karakter itulah yang sekarang harus kita tularkan ke generasi-generasi muda, karena generasi muda ini adalah calon pemimpin yang akan datang. Jadi berpijak pada pengalaman Bung Julfa, bahwasanya yang uang jadi penentu untuk melenggang ke kursi dewan itu udah Anda bantah. Ya, itu enggak bukan satu mutlak ya. Bahwa kita harus punya uang. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa turun di masyarakat, menyapa masyarakat dengan baik, dan juga bagaimana kita menghormati orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama, alim ulama. Kita silaturahmi, kita sering datang di acara-acara yang diundang oleh masyarakat, misalnya acara kawinan, acara selamatan, pengajian, dan lain-lain. Itu lebih dari nilai finansial. Di internal Demokrat bagaimana Anda menggalakkan ini agar betul-betul muda adalah kekuatan itu terwujud dengan pengalaman Anda ini, menularkan itu di internal partai? Kita harus ada juga ikonnya. Ikon kita dipusatkan Ketum AHY ya kan. Muda, energik, cerdas, baik. Ya, mungkin di nasional tidak ada duanya lah ya kan. Smart. Nah, di daerah juga saya mencoba untuk menularkan ke adik-adik generasi muda, baik itu di Partai Demokrat, baik itu di kalangan generasi muda di Kalimantan Selatan, di kampus, di komunitas-komunitas pemuda, bahwa generasi muda juga bisa untuk memimpin, bisa juga jadi anggota DPR di usia muda, bisa juga menjadi bupati di usia muda, bisa sukses juga menjadi pengusaha di usia muda. Itulah yang kita sampaikan, pesan-pesan itu kita sampaikan kepada generasi muda di Kalimantan Selatan, bahwa kesuksesan itu tidak harus tua dulu, tapi kesuksesan itu bisa dilakukan pada waktu kita muda. Nah, itu yang kami sampaikan. Kami sampaikan terutama di internal kita di Partai Demokrat. Sekarang banyak ini generasi-generasi muda ikut serta bergabung jadi pengurusan, jadi saya partai, ikut kegiatan-kegiatan Partai Demokrat, baik itu kegiatan sosial, baik itu kegiatan-kegiatan yang pelatihan politik dan lain-lain sebagainya. Nah, kepedulian-kepedulian ini menjadi suatu hal yang cukup baik untuk modal kita, modal partai kita ke depannya, supaya supaya partai kita lebih besar lagi, tambah besar, dan juga dicintai oleh generasi muda, terutama generasi muda milenial ya, yang tadi disampaikan. Tadi sudah saya buka juga bahwa di Kalimantan Selatan ini 60%
Oke. pemilih pemulanya. Pemuda itu kan sangat berkaitan erat dengan pendidikan SDM. Karena kemajuan suatu daerah itu sangat ditentukan oleh SDM-nya. Saya coba, ya kita diskusi soal apa lah, cuma katakanlah Singapura. Sumber daya alamnya itu nggak hebat-hebat banget, tapi karena SDM-nya mumpuni, negara itu bisa jadi negara kota yang maju. Jangan kebalik pula, Kalsel alamnya kaya, tapi batu baranya, mineralnya hebat, tapi masyarakatnya miskin. Ini tantangan buat pemuda Kalsel juga dong. Ini kritik sosial juga, gimana? Bung Julfa memang apa itu menjawab itu? Di Kalimantan Selatan ini memang komoditi utamanya ya sumber daya alam ya, pertambangan, habis itu perkebunan, kelapa sawit, habis itu juga karet. Itu salah satu komoditi dari alam ya, sumber daya alam. Tapi perlu dicatat juga tingkat perkembangan ekonomi menengah ke bawah yang dalam hal ini adalah UKM itu cukup besar, Pak. Cukup besar di Kalimantan Selatan, menjadi roda perekonomian di Kalimantan Selatan. Kami dengan adanya turun harga batu bara yang anjlok kemarin, anjlok juga, habis itu juga perkebunan juga, sawit kemarin nggak ada harganya, karet juga. Kami tetap ini ekonomi di Kalsel tetap stabil ya, malah meningkat, PAD kami malah meningkat. Soal SDM itu, kan suatu saat akan habis itu. Iya. Batu bara ini gimana? Karena apa? SDM ini Memang pemerintah Kalimantan Selatan ini untuk pendidikan itu cukup peduli juga, peningkatan SDM, banyak program-program beasiswa. Habis itu juga yang paling penting itu peran pemerintah provinsi bukan hanya sebagai fasilitator dalam bidang pendidikan, tapi juga ikut serta dalam membangun pendidikan, baik itu pendidikan formal dan informal, termasuk juga hampir semua kampus-kampus di Kalimantan Selatan ini dibantu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal sarana prasarana dan juga peningkatan SDM-nya. Itu luar biasa ininya, baik itu swasta dan negeri. Jadi ini mungkin modal utama Kalimantan Selatan, beralih dari orientasi sumber daya alam, sekarang peningkatan jasa ya, peningkatan jasa yang sudah banyak dilakukan oleh generasi muda. Kami kemarin memiliki suatu program juga ekowisata, ekowisata Bekantan, ekowisata yang menjual keanekaragaman hayati di Kalimantan Selatan, itu generasi muda semua. SDM ini, Bung Julfa, kurikulum, kan Anda sebagai dosen tentu memahami, menjawab kekinian gitu loh dalam hal membangun SDM. Perlu nggak ada kreasi-kreasi kurikulum menantang zaman digital ini, gimana? Ya, kami sudah memperbarui ya, ada juga program-program peningkatan SDM itu ya tentu di sekolah-sekolah itu, di sekolah-sekolah kejuruan, kejuruan di SMK kejuruan, sudah ada semacam jurusan khusus, jurusan khusus kayak teknologi, informatika, habis itu kejuruan pertanian, perikanan. Nah, ini sudah ada bukan hanya di ibu kota, tapi di kabupaten-kabupaten. Nah, ini salah satu terobosan terobosan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, supaya sumber daya manusia di Kalimantan Selatan ini bisa terdistribusi di semua bidang. Kita mempunyai ahli teknologi, kita mempunyai ahli pariwisata, kita mempunyai ahli pertanian, perkebunan, yang nantinya ke depannya mereka yang akan mengelola bidang-bidang tersebut untuk peningkatan ekonomi di Kalimantan Selatan. Nah, ini alhamdulillah peningkatan guru-gurunya juga spesialis guru-guru di bidang, beberapa bidang sektor sudah kita siapkan, termasuk kita sekolahkan. Kita sekolahkan karena selama ini kan sekolah di sini kan terbatas, perguruan tinggi yang bidang-bidang khusus kayak teknologi informatika itu cuma ada di Jawa. Di sini kan belum ada strata 2-nya ya. Nah, kita coba membangun juga kampus-kampus politeknik yang ada di sini. Kuliah sini sudah mulai banyak, hampir beberapa kabupaten sudah punya politeknik.
Ini menarik nih Bung Julfa ya. Saya mau iris tipis-tipisnya begini. Ya. Saya lihat outputnya Anda ingin menaikkan IPM, indeks pembangunan manusia pertama tadi ekonominya dulu, ekowisata semua biar punya penghasilan. Baru dia punya pendidikan yang dengan kurikulum tadi yang menjawab kekinian. Baru nanti dia harus sehat juga. Kalau manusia sudah punya ekonomi, bisa sekolah, sehat, secara otomatis IPM akan naik dong. Ya. Kami Kalimantan Selatan ini dulu IPM-nya rendah. Ya, itu rendah banget IPM-nya. 7-8 tahun yang dulu ya. Yang terakhir itu peringkat 20-an lah. 20 dari kita dulu kan cuma 32 ya, 34 ya. Provinsi kita salah satu yang 20 ke atas. Sekarang dengan adanya peningkatan pendidikan, sektor kesehatan juga kita menurunkan stunting ya, yang dulu tinggi 3 besar kita dulu stunting terbesar nomor 3 di Indonesia. Sekarang kita turun drastis peringkat 10 ke atas lah. Nah, ini salah satu yang pendidikan, kesehatan juga termasuk juga kepedulian peran pemudanya juga. Dulu indeks pembangunan pemuda di Kalimantan Selatan peringkat 26. Sekarang sudah ada perbaikan peringkatnya sudah 20 ke bawah. Nah, pemuda, pendidikan dan kesehatan itu suatu kesatuan. Satu kesatuan kita membangun suatu daerah, suatu bangsa itu tidak bisa dilepaskan dengan 3 komponen tadi. Pemuda, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kami sudah membenahi ini, sudah mulai ada kemajuan dari segi pendidikan, IPM kita sudah bagus, kesehatan juga sudah meningkat. Memang kita terkendalanya adalah Kalimantan Selatan ini banyak penduduknya sedikit. Penduduknya kan nggak seperti di daerah-daerah lain ya, di Jawa ya. Penduduknya kan cuma 4 juta lah. Penduduknya sangat sedikit. Jadi sumber daya manusia kami juga terbatas. Terbatas kan. Makanya kami mencoba bekerjasama juga dengan universitas yang ada di Pulau Jawa. Habis itu di luar negeri juga kami ada beasiswa dari pemerintah provinsi bagi yang berprestasi dan anak yang miskin. Oke, Pak dosen, saya tergoda mengiris Pak dosen ini. Standar aja kan, apabila harapan dan kenyataan tidak sesuai itu standar aja dulu itu. Soalnya tidak sama dengan dosen ini. Saya main di standar dulu kita. Harapan saya kan dengan kekayaan Kalimantan Selatan ini kan nggak ada stunting tadi. Harapan saya begitu, pendidikan saya melonjak tinggi dengan daerah-daerah lain karena saya punya kekayaan, itu harapan saya. Tapi yang kenyataannya tadi Bapak iris tipis-tipis, waduh masih belum membanggakan tadi. Kalau saya lihat baru 7 tahun 8 tahun yang lalu kan, dan saya lihat belum sembuh-sembuh banget gitu loh. Gimana agar harapan sesuai dengan kenyataan ini ke depan, dan kita masuk ke masalah dulu sedikit, Pak dosen. Ya, memang kami dalam hal ini adalah dikenal memiliki sumber daya alam yang banyak, batu bara, perkebunan, kaya raya. Tapi nama-nama ternama juga banyak dari Kalsel ini. Tapi terus terang pembagian keuangannya ya, antara pusat dan daerah memang tidak seharusnya seperti sekarang ya. Seharusnya daerah penghasil lebih ditingkatkan lagi lah pembagian hasilnya. Karena kami juga mengerti bahwa subsidi silang kan dengan daerah lain yang penghasil tambang, dengan penghasil misalnya pertanian, subsidi silang. Tapi biasanya yang namanya daerah ya, daerah yang kaya sumber daya alam itu justru daerah yang terbelakang. Itu kan? fenomena. Nah, fenomena itu bukan hanya di Kalsel, ya kan, di daerah-daerah lain juga di Indonesia itu bukan hal ini lagi lah, bukan rahasia umum lagi. Nah, di sini kepedulian juga pemerintah pusat untuk melihat dalam konteks ini, kalau mau daerah-daerah lain terutama di Kalimantan, kontribusi pembagian hasil itu
kalau bisa ditinjau ulang lagi seberapa sih yang layak untuk daerah asal daerah penghasil. Nah, itu yang mungkin ya yang memperlambat kemajuan di daerah kami. Nah, itu anunya. Yang kedua juga kami lihat di sini adalah ketidaktaatan kita dalam mengelola keuangan negara. Banyak perusahaan-perusahaan asing, perusahaan swasta, kita tidak ada transparansi dalam pengelolaan keuangan dalam hal pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, termasuk dana-dana CSR. Dana-dana CSR itu kan yang wajib diberikan kepada daerah dan juga yang wajib diberikan kepada orang-orang di sekitar daerah pertambangan. Nah, itu yang sekarang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kalau itu bisa berjalan, benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di daerah, kami bisa meyakinkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi provinsi yang unggul, provinsi yang memiliki SDM yang tinggi, dan juga provinsi yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya di atas rata-rata provinsi di Jawa. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Julfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.